Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, setiap kita mempunyai cerita dan pengalaman yang membuat kita terus bertumbuh dan berkembang dalam kebenaran akan Kristus.
Waktu terus berputar pada porosnya dalam lingkaran kehidupan kita. Tidak terasa, sepanjang tahun 2025 sebentar lagi akan menjadi kenangan untuk kita, menjadi semacam dalam tanda petik sandiwara lama dengan aneka irama kehidupan. Tahun 2026 sudah ada di ambang pintu di hadapan kita. Kita mulai satu pengembaraan baru dalam hitungan waktu untuk hidup yang baru, dan tentu di dalamnya kita harus berpaut pada Kristus yang telah lahir bagi kita. Ia datang merenahkan dirinya supaya sama dengan kita untuk memulai kehidupan yang baru di tahun 2026 nanti. Maka sepantasnya kita membuka diri kita pada kebenarannya dengan iman, harapan dan kasih sebagai prinsip dasar untuk kita semua mensyukuri rahmat yang telah kita terima sepanjang tahun 2025. Saudara dan saudari terkasih, kita berdoa semoga kita semua selalu diberkati Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Mari kita semua menghadap Tuhan. Kita menundukkan kepala, melihat hati dan diri kita masing-masing, sembari kita mengakui salah dan dosa kita, agar kita layak mengambil bagian dalam misteri suci. Saya mengaku semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
memberikan kehidupan. Terimalah kiranya ucapan syukur kami atas kerelaannya menjadi pengharapan kami, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dia dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang, dan sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita, sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua dianugerahkan pengetahuan. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada awal mula adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Orang-orang yang
beriman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Tentang dia, Yohanes memberi kesaksian dan berseru, inilah dia yang dimaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dia yang menyatakan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari yang terkasih dalam Kristus, saya sendiri 2 hari terakhir harus pada akhirnya bergulat dengan seluruh pengalaman. Sepertinya sudah di 2 tahun belakangan ini, ketika mau awal tahun, kondisi saya lagi tidak baik-baik saja. Ya, apa mau dikata, jadi anak pertama, lalu orang tua semuanya pada akhirnya katakanlah ya menitip banyak sekali hal yang harus saya pikul, gitu ya. Maka waktu saya pada akhirnya harus mengetahui apa yang terjadi di rumah, saya bingung. Ini mau kasih tinggal, mau berangkatkah, ataukah bagaimana? Saya ada di dalam pergulatan yang sangat besar, yang pada akhirnya mengantar kami sekeluarga untuk kembali hanya mengadu dengan berlinang air mata. Ya, saya tidak bisa buat apa-apa. Saya bilang bapak mama, saya jauh. Tapi sebisanya saya berdoa supaya kamu di rumah baik-baik. Saya akan selalu ada di dalam kondisi terbaik saya, di dalam cinta dan pengorbanan, di dalam salah dan dosa, di dalam segala hal yang tidak bisa terungkapkan dan terkatakan. Semoga salib yang kita pikul memberikan kita kekuatan. Karena betapa tidak ketika saya melihat kembali kisah-kisah dari yang saya khotbahkan, pada akhirnya semua dari kata-kata itu harus saya sendiri yang pada akhirnya di ujung tahun ini menjalani, memikul dan juga merefleksikannya. Kadang bertanya dalam hati kecil, bagaimana masih bisa kuat? Ya, pada akhirnya rahmat Tuhan. Maka saya bersyukur karena tadi ketika saya telepon lagi saya dengan Bapak, dia katakan saya sudah lebih baik.
dalam segala situasi yang betul-betul membuat saya harus kembali menarik diri dari segala kesenangan-kesenangan, dari segala hal, dan dari semua yang pada akhirnya bisa digapai. Bahwa sekali lagi demi salib, semoga kita bisa mengejar hidup kita yang lebih baik. Saudara dan saudari kita kasih, sungguh bahwa kita masing-masing tentu di tahun 2025 itu semuanya selalu mengalir dari dinamika kehidupan kita. Ada harapan yang tumbuh, ada rencana yang terwujud, namun tidak ada sedikit pula keputusan yang membawa kita pada kebingungan, kelelahan, dan pertanyaan batin yang mendalam. Banyak orang melangkah cepat mengejar kepastian, tetapi justru menemukan betapa rapuhnya kendali manusia atas waktu dan masa depan. Karena baik secara langsung ataupun tidak langsung harus berhadapan dengan perubahan zaman yang tidak selalu ramah. Manusia, kita semua mesti belajar bahwa tidak semua yang tampak kuat sungguh memberi pegangan, dan tidak semua yang menjanjikan masa depan benar-benar membawa kita pada makna. Menyedihkan, sedih memang kalau mau lihat itu. Tante saya sendiri di dalam mengatur, doakan saya karena saya mau bunuh diri adik. Saya kalau di rumah dong panggil saya adik. Saya kaget luar biasa. Bisa. Waktu honor gaji 700.000, rasa-rasanya semuanya cukup. Lolos P3K Kemenang, gaji sampai 8-9 juta. Anak kau bilang kau mau bunuh diri. Gila. Kenapa? Suami saya sudah tidak perhatikan saya lagi. Oh itu. Terus, ya saya harus menguliahkan anak tunggal kami seorang diri. Saya capek. Saya tidak kuat. Lalu saya ini apa? Saya bilang menangis. Maka saudara dan saudari terkasih, lihat bagaimana dalam berbagai dinamika, dalam setiap ekspresi dari setiap pencapaian yang kita dapat, sungguh bahwa manusia itu rapuh dalam segala yang sudah dia capai. Setelah dapat satu, ternyata pikirnya sudah cukup yang itu, tapi ternyata tidak juga. Maka harus cari juga yang lain. Tapi memang sungguh, jika Tuhan kita adalah uang, maka kehidupan dan masa depan kita sesungguhnya itu bisa dibeli. Ingat, Yesus disalibkan itu karena nyawanya dibeli dengan uang oleh manusia. Maka saudara dan saudari terkasih, menjelang akhir tahun ini kita berhenti sejenak untuk menengok perjalanan yang telah dilalui. Apa yang telah terjadi telah menjadi sejarah yang tidak dapat diulang. Namun pengalaman itu tidak sia-sia. Dari setiap keputusan, dari setiap keberhasilan dan kegagalan, kita dibentuk menjadi pribadi yang lebih sadar akan keterbatasan diri. Waktu akan menunjukkan apakah langkah-langkah yang diambil lahir dari kebijakan
refleksi ini bukan untuk dimaksudkan supaya kita menyesali masa lalu, melainkan untuk memurnikan arah hidup ke depan. Saudara dan saudari terkasih, 1 Juni senang sekali karena pada akhirnya para suster bisa datang di Praparoki Santa Marta yang pada waktu itu masih menjadi stasi Ambrosius. Kebenaran yang terungkap pada kami yang terjalin pada saat itu, mereka bertanya kepada saya apa yang harus dibawa. SMS, WA, saya buka tadi itu dari bulan Februari 2025. Mereka tanya kepada saya. Dan WA yang sama itu baru saya buka di tanggal 6 Juni 2025, 5 hari setelah mereka datang. Karena begitu kecewanya saya dari Hakar, maka rumah itu Bapak Uskup cari uang beli, datang survei, pulang. Lalu itu datang lagi Karmel dari Afrika, sudah bilang segala macam, pikirnya mau datang. Woi, kami tidak mau berkarya di Papua karena tidak menjadi bagian dari Oseania. Pulang. Lalu itu INSC orang nomor. Lalu mereka bilang, mari, Pater, apa yang harus kami bawa? Butuhkah kalau pasca kami datang untuk melayani komuni ini? Saya bilang, tinggal diam-diam di sini. Karena kami butuh pastor untuk asistensi, bukan hanya sekedar suster untuk bagi komuni. Sombong amat. Lucu sekali. Lalu pada akhirnya mereka pikul segala hal dari Flores. Syukur waktu itu Manokwari Sorong punya uskup yang baik. Karena pada akhirnya uskup harus membayar mereka punya bagasi 10.500.000. Pak Mama kaget karena mereka rasa bahwa Papua aduh jauh, kampung, hutan, bumi, datang sini orang lihat rumah, wah, luar biasa. Suster, kamu tidak tahu bahwa waktu itu Bapak Ketua Panitia itu cek rumah itu siang dan malam tiada henti. Itu Bapak Guntur Leksoni. Cek Pak. Setelah itu baru mereka pandai katakan begitu. Wah, bilang ya, lain kali jangan banyak tanya. Mari dan lihat. Dalam perjalanan seiring dengan waktu, lalu ketika mereka datang dan mulai menetap, tidak butuh waktu yang lama. Akhirnya ketiga-tiga secara garis besar boleh saya katakan bahwa mereka bisa merebut hati umat Praparoki Santa Marta. Saya sadar, apalagi kalau Paus Fransiskus bilang gereja tanpa perempuan itu sebetulnya sepi. Saya bilang memang, karena mau harap bapak-bapak kalau dekor bunga seperti ini, Yesus Allah. Yang tidak jadi nanti seperti kamar Natal, dipenuhi dengan bambu-bambu, paku-paku, 55, 50 dan semuanya.
Jadi bisa jadi bukan hanya dekor, tapi ada bangunan baru. Makanya seumur-umur saya jadi imam, lalu orang bilang saya ini yang paling ramah sudah di paroki ini. Memang hanya saya. Tapi kalau saya pergi, orang tidak tanya-tanya. Suster pergi asistensi. 2 hari orang tanya. Suster kemana? Kenapa Pak? Gereja macam merasa sedih orang 3 tidak ada. Oh ya, baru itu orang ini. Makanya saya emosi itu sudah buka lagu bongkar-bongkar. Sedih. Kalau kaca-kaca ini sudah kita lepas sudah. Bagaimana tidak? Sabwa bertiga buah. Dia berpicat-picat kacanya lagi. Siapa suruh bilang suruh? Terima kasih suster. Luar biasa. Saya selalu berharap bahwa ke depan ada yang kamu dari pertama dan sampai ke para pengganti-pengganti ini harus ada waktu seperti ini. Ada bersama dengan Allah. Pergilah, belajarlah bersama dengan mereka, hidupilah yang bersumber dari segala rahmat dan berkat yang bisa mereka bagikan. Kalau itu tentang air mata, silakanlah menangis dengan mereka. Kalau itu tentang sukacita, silakanlah tertawa dengan mereka. Mungkin itu makna yang sederhana dari usaha kita untuk memanggul salib Kristus yang menjadi jaminan dari kebahagiaan kita sekalian. Dalam perjalanan waktu, pada akhirnya 29 Juli praparoki ini terbentuk. Luar biasa, dengan seluruh prakarsa bebas, pada akhirnya usulan yang diberikan oleh wakil umat Stasi Ambrosius diterima oleh Monsinyur, dan pada akhirnya beliau mengabulkan dengan promulgasi awal. Pastor Kan Santo Martinus yang datang 18 Desember 2021 nanti digadang-gadang jadi pastor praparoki yang pertama. Saya bilang, ya Kak, dalam hati saya sudah mau cetak, saya punya foto 100 RRR. Agak besar nih, tidak main-main, pastor praparoki pertama. Ganti apa? Tapi pada akhirnya berangkat dalam seluruh kebimbangan niat itu saya urungkan sampai pada waktunya. Betul dapat SK. Setelah mendapat SK, ternyata diam-diam praparoki ini mulai bergerak. Hasil akhirnya, ya, waktu itu boleh ada di dalam untuk pemberkatan nikah, untuk pemakaman, dan juga untuk pembaptisan. Dan hasil akhirnya sekarang praparoki ini meski berjalan baru 5 bulan sudah bisa membaptis 16 orang, memberkati 4 pasangan keluarga yang mau menikah, sudah menikah sekarang, lalu menguburkan kurang lebih 3 orang ataukah juga 4 orang yang sudah meninggal, dan juga memberi peminyakan kepada 3 orang, yang mana 2 orang yaitu saya memberikan peminyakannya katakanlah setelah mereka meninggal. 1 orang puji Tuhan masih sehat sampai hari ini. Dekat lain, yang pertama itu Mama Maria Green Puri, yang kedua Bapak Yohanes Renyut, dan yang saya bilang ya masih sehat dan diberi kekuatan itu anak Aprilia Salomon. Luar biasa.
Maka saudara dan saudari terkasih, di dalam semuanya ini kita melihat bahwa dalam bacaan pertama Rasul Yohanes berbicara dengan nada yang tegas dan menggugah. Waktu ini adalah waktu yang terakhir. Ungkapan ini bukanlah alarm ketakutan, melainkan undangan untuk memiliki kesadaran rohani yang jujur dan dewasa. Rasul Yohanes tidak sedang menghitung sisa-sisa waktu sejarah, melainkan membuka mata iman agar menyadari bahwa setiap masa kita adalah saat penentuan. Oleh karena itu, Santo Agustinus dalam refleksinya dia berkata, dan dia mengajak kita untuk menyadari bahwa tahun boleh berganti, usia boleh bertambah, mungkin kekuatan berkurang, tetapi Allah dengan kasih-Nya tidak berubah. Maka hati kita manusia harus tetap gelisah sampai beristirahat dalam Allah. Akhir tahun bukan pertama-tama tentang apa yang hilang, tetapi tentang kepada siapa kita bersandar. Bila hidup dihabiskan untuk bersama dengan Allah, maka tidak ada satu tahun pun yang sia-sia, bahkan termasuk tahun yang penuh luka. Kadang-kadang saya sadar bahwa untuk bisa menggapai cinta yang kudus, kadang-kadang harus ada juga bumbu-bumbu yang mungkin bisa menjadi salah dan dosa. Tetapi syukur pada pengampunan yang bisa memurnikan semuanya itu kembali. Maka ingat, keluarga-keluarga, setialah selalu. Maka sementara Injil Yohanes membawa kita kembali jauh, bahkan ke permulaan, untuk melihat bahwa pertama-tama itu adalah firman. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang ada. Ketika kita sampai di penghujung tahun, gereja justru mengajak kita untuk kembali ke awal, kembali ke sumber, kembali kepada firman yang darinya hidup berasal. Maka Paus Benediktus mengatakan bahwa iman Kristiani bukan pertama-tama sebuah ide, melainkan perjumpaan pribadi yang memberi arah baru bagi hidup. Maka kita perlu ingat bahwa waktu lebih penting daripada ruang. Hidup tidak dinilai dari seberapa banyak yang dikuasai, tetapi dari kesetiaan dalam proses untuk berjalan bersama Allah di dalam waktu. Maka hal yang paling baik itu kita boleh belajar dari Santa Teresa Avila. Ini adalah pelindung rumah dari para suster. Dia mengatakan bahwa jangan biarkan apapun menggelisahkan hati. So Dios basta. Tuhan saja cukup. Di dalamnya banyak sekali manusia menghadapi perubahan, kegagalan, sakit, dosa, usia lanjut. Tetapi Teresa menegaskan bahwa yang paling penting bukan hasil, melainkan kesetiaan. Tahun boleh terasa berat, doa kadang kering, rencana tidak tercapai, hidup berlarut-larut dengan dosa. Tetapi ingat, jika hatimu terbuka, maka Tuhan akan tetap bekerja secara diam-diam. Maka cukupkanlah dirimu dengan iman dan Tuhan. Maka saudara dan saudari terkasih, semoga kita bisa menutup tahun 2025 ini dengan rasa
yang sejati, yang mampu untuk memurnikan bahwa kita harus menerima masa lalu tanpa menyangkalnya, belajar darinya tanpa terikat padanya, menyerahkan masa depan dengan kepercayaan penuh kepada Allah yang memimpin dari awal hingga akhir. Saya punya teman di Maumere tadi, dia WA kepada saya, izin lapor ketua, malam ini mau kemana? Anggota siap ikut ketua. Anggota akan memonitor ketua. Kalau dia bilang, kalau boleh, mari kita pergi selamat. Semua anggota kita. Tapi jangan lupa, nanti kalau pulang ke base camp, bawa ayam dari rumah mereka masing-masing. Jangan curi. Tuhan Yesus memberkati. Aku percaya akan Allah, Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang telah melindungi kita sepanjang tahun 2025 dan terus akan mendampingi kita. Maka marilah kita panjatkan doa-doa kita dengan penuh iman, harapan dan kasih. Bagi gereja Kristus, Allah Bapa Maha Baik, tuntunlah gerejamu agar semakin berkembang menjadi bahtera yang menunjukkan umatmu menuju pada kebahagiaan. Marilah kita bagi perjalanan kehidupan kita sepanjang tahun 2025 dan tahun 2026 yang akan datang. Allah Bapa Maha Bijaksana, sinarilah kami terus dengan rahmat kebijaksanaan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas perlindungan-Mu bagi kami sepanjang tahun 2025 serta mohon penyertaan-Mu dalam kehidupan kami di tahun 2026 yang akan datang. Semoga kami terus menjaga terang kebijaksanaan-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Marilah kita Allah Bapa Maha Setia, dampingilah selalu kaum muda kami yang tengah mempersiapkan masa depan dunia sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga Allah hidup mereka mencontohi pribadi Yesus Kristus yang telah lahir di kota Bethlehem. Marilah kita bagi kita yang hadir dalam perayaan kudus ini, Allah Bapa Maha Kasih, berkatilah kami dalam usaha menciptakan suasana akrab
supaya persembahan dan persembahan berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa Maha Penyayang, terimalah kiranya ucapan syukur kami atas roti dan anggur ini, atas Yesus Putra-Mu terkasih. Semoga Ia selalu menjaga dan melestarikan hidup kami, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam perayaan misteri yang mulia, Dia yang darinya sendiri tidak kelihatan, menjadi kelihatan sebagai manusia seperti kami. Dia yang diperanakan sebelum adanya waktu, masuk ke dalam waktu agar di dalam dirinya semesta yang telah jatuh diperbaharui, dan manusia yang tersesat dipanggil kembali ke dalam kerajaan surga. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat kami memuji-Mu sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan kejurahan-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Demikian pula sesudah berjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah-Ku dalam perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita.
dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paulus kami, Leo, dan uskup kami, Hilarion, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga kaum saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Sang Kawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau berkenan dan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja dan berilah kami damai dan persatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
Lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh dan darah Kristus.
Allah Bapa yang Maha Kudus, berkat sabdamu segalanya tercipta. Dampingilah kami dan tetaplah mencipta, sebab sabdamu merupakan sabda bagi kami, sampai kami untuk melakukan dalam perjamuan kekal dengan pengantaran Yesus Tuhan kami. Silakan duduk. Baik, sekali lagi besok kita bisa jam 8 pagi. Yang kedua, atas nama Pastor Praparoki mewakili seluruh pengurus Dewan Pastoral Praparoki DPP dan juga atas nama para suster, saya mengucapkan selamat menyongsong tahun baru kepada seluruh umat Praparoki Santa Marta, dari Krui sampai Epara, dari Kilomol sampai Borgerpa. Semoga damai Tuhan selalu menyertai kita, selalu memberikan kita kekuatan. Mohon maaf atas segala hal yang mana saya lalaikan dalam tugas dan tanggung jawab serta kapasitas sebagai pastor praparoki, baik itu yang mengatasnamakan pribadi maupun juga yang atas nama kebijakan. Dari semuanya itu, sekali lagi saya mohon maaf. Para suster, terima kasih. Kalian bertiga sungguh memberikan kekuatan dengan kehadiran, dengan semua yang bisa dibuat. Saya tidak bisa membalas dengan pantun ataupun apapun, selain bahwa saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang mana saya membuat kalian sakit hati, karena memang kadang-kadang urusan pribadi yang fluktuatif, naik turun, yang mana kadang-kadang mencegah juga karena tidak direncana. Ya, terima kasih karena sudah mau ada di dalam seluruh pelaksanaan itu. Mohon maaf sekali lagi. Tapi ya, saya selalu terima kasih kalian semua yang semampu sebisanya saya. Juga kepada seluruh umat, terutama mereka yang lemah dan terabaikan. Saya mohon maaf apabila kehadiran saya terkadang terlihat pilih-pilih atau juga memihak. Ya, berjalan dalam semuanya itu saya hanya bisa berpasrah, karena saya sadari bahwa kurang lebihnya itu adalah banyak hal dari kekurangan saya, terutama untuk hal-hal yang membuat iman dan hati kalian tergoncang. Saya sadari itu. Saya tidak bisa membalas semuanya, tetapi semoga imanmu sendirilah yang pada akhirnya menyembuhkan. Kalau ada hal-hal yang tidak baik pada saya, katakanlah dengan terang, jangan sembunyi-sembunyi. Ngomong saja. Kalau saya tersinggung, pasti suara meletup sedikit-sedikit. Tapi itu bukan berarti saya tidak boleh dikritik. Dijaga saja supaya saya juga tahu diri dan tidak kehilangan arah. Juga untuk segala hal yang kadang-kadang juga ya luput dari perhatian saya, terutama yang untuk ada di stasi-stasi. Kita akan terus bekerja dan berjuang, karena setelah rapat Dewan Keuskupan yang terakhir, mereka menyatakan bahwa
biarkanlah Sakramarta berproses dalam waktu untuk menjadi paroki definitif. Saya kadang-kadang terlalu banyak rencana, minim dalam eksekusi, ataukah juga kadang-kadang sukar untuk mengambil keputusan, karena seperti pembicaraan saya yang kadang bertele-tele, kamu bosan juga kadang-kadang. Tetapi semoga seluruhnya ini bisa kita belajar kembali untuk menyusun dengan cara yang lebih baik, terutama untuk rekan-rekan yang ada di DPH. Saya selalu meminta supaya kalian sebagai bagian dari perwakilan umat untuk mendukung saya dalam seluruh hal, dalam seluruh kebijakan yang harus diambil untuk kemajuan iman dan juga pembangunan kerajaan Allah di paroki Sakramarta ini. Ada hal-hal yang saya sadari masih banyak teledor. Saya beri peringatan sekali lagi untuk yang liturgi supaya selalu memperhatikan dengan baik untuk doa-doa kita dalam seluruh konteks, supaya bisa membangun umat yang lebih terbuka untuk berdoa, berpuasa, dan juga memberikan amal kasih. Sebagai bagian dari akhir, saudara dan saudari, akhir tahun itu bukan menjadi akhir dari seluruh bagian hidup kita. Maka kalau pada malam hari ini kalian bereforia, silakan. Ya, tetapi jangan sampai lupa diri. Ingat, besok pagi masih ada misa untuk tahun baru. Sudah diingatkan demi solidaritas kita untuk mereka yang terkena bencana. Usahakan malam tahun baru kita ini, ya, mereka katakan seminimalisir mungkin, tidak ada tumpang api, tapi itu tidak mungkin. Saya sudah lihat orang ada rancang-rancang, orang ada segala macam, ya silakan. Ya, tetapi jangan lupa sisihkanlah doa-doa kita juga untuk saudara-saudari yang terkena bencana, untuk umat Katolik yang ada di dalam kesulitan. Semoga kita semua selalu teguh untuk memandu salib Tuhan. Pada akhirnya saya juga berdoa semoga mereka yang sudah lanjut usia, yang pada malam hari ini juga tidak bisa bergabung dengan kita dalam perayaan Sungguh ini, senantiasa juga mendapat berkat kasih karunia Tuhan, dan semoga Tuhan selalu merahmatinya dengan segala hal yang baik, sehingga kita dapat memulai seluruh hari-hari yang baru, tahun-tahun yang baru dengan penuh refleksi dan penuh kekuatan. Pada akhirnya semoga Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersamamu. Dan juga untuk penutupan tahun 2025 sudah selesai.